Sebenarnya sebentar ya ini karena memang yang datang pada melihat foto-foto Sultan ini yang mendirikan Taman Sari. Nanti saya ceritakan kalau ini sudah, biar bergantian biar ada jalannya deh. Bisa lanjut aja enggak apa? Oh ya, Kenapa? Oke Mas dan Mbak, ini sebenarnya bangunan ini walaupun sudah roboh seperti ini, tapi ini adalah peninggalan dari Taman Sari, peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kalau orang sekarang ini namanya toilet, tapi kalau orang dulu ini namanya jumbleng. Jumbleng karena begitu buang langsung bleng ini Mas. Ini toilet dari masjid bawah tanah. Nah, yang belum dibuka oleh keraton itu masjid bawah tanah, karena memang masjidnya di bawah tanah. Karena sirkulasi udara yang tidak memungkinkan, tidak sehat, makanya untuk yang masjid bawah tanah memang belum dibuka oleh keraton. Tapi untuk yang lain-lain, Mas dan Mbak semuanya ini yang dinamakan masjid bawah tanah. Tapi ini pintu masuknya nih. Kalau masjidnya di bawah rumah orang ini. Nah, karena di bawah rumah orang ini masjidnya, untuk sirkulasi udaranya kan tidak sehat Mas. Ya ini yang belum dibuka oleh keraton dan juga memang belum mendapat izin dari pengurus kampung di sini. Kalau dulu masjid ini namanya masjid bawah air, karena dulu sebenarnya. Enggak Mas, agak mendekat aja, soalnya ada jalan beloknya. Jadi masuknya masjid sini Mbak, terus belok ke bawah ini. Nah belok ke bawah ini tembusnya di bawah rumah orang ini. Ini tembusnya di bawah rumah orang ini. Nah karena disinilah sirkulasi udara. Mas ini saya jelaskan dulu di sini, supaya Anda tidak hanya melihat bangunan tua. Untuk Mas dan Mbak semuanya, lorong ini dulunya itu seperti di bawah air, karena airnya sudah jadi rumah-rumah penduduk tadi. Cuman ketinggian airnya itu di bawah jendela ini dari luar. Jadi airnya tidak sampai masuk ke sini. Kenapa bisa begitu? Karena air danau itu tadi hanya buatan, danau yang dibuat. Jadi dulu yang dibikin lorongnya dulu, setelah selesai membuat lorongnya baru membuat danaunya. Jadi danaunya ketinggiannya di bawah. Kita kalau masuk, awas untuk kepala ya Mas dan Mbak. Awas kepala semuanya. Tunggu dulu, awas kepala Mbak, awas. Awas kepala semuanya. Kalau pintu nanti setiap Taman Sari Mas dan Mbak, jangan lupa memang sengaja dibuat pendek. Itu. Awas sekali lagi Mas kepala. Awas ya semuanya kepala. Nah ini saya tunjukkan dari sini Mas. Saya tunjukkan dari sini dulu semuanya. Mas dan Mbak, bangunan itu yang kelihatan agak rusak itu yang dinamakan Istana Air. Kenapa namanya Istana Air? Karena dahulunya di tengah-tengah danau. Cuman mohon maaf danaunya sekarang jadi rumah-rumah penduduk. Lalu Sultan dari sana dulu ketika naik sampan itu berhentinya di sini. Tiket masuknya guys cuma 5.000 saja. Ayo Mas foto sekeluarga ya Mas ya di sini ya. Nanti pulangnya tidak lewat sini lagi. Iya. Di bawah lagi tiketnya nanti untuk masuk objek lainnya.
Dinas Pertiketan. Mas, kita ke sini nanti saya jelaskan ini mas. Maaf untuk semuanya, kita bisa kumpul dulu di sini. Saya jelaskan dulu. Nanti kalau mau foto-foto di sekitar sini monggo. Nah, Mas dan Mbak, pintu masuk ini sebenarnya dahulunya ini pintu keluar. Jadi Taman Sari ini sebenarnya menghadap ke barat. Tapi karena pintu yang aslinya itu sudah tertutup oleh rumah-rumah penduduk, pintu masuknya dipindah dari sini. Kenapa Taman Sari ini dihadapkan ke barat? Itu untuk mengingatkan anak cucu Sultan, termasuk panjenengan semuanya ini, untuk mengingatkan bahwa Sultan itu sudah Islam. Sultan yang pertama tahun 1758 membangun Taman Sari ini sudah Islam. Tapi karena pintunya tertutup rumah-rumah penduduk, masuknya dipindah dari sini. Di dalam tadi ada 4 ruangan, itu fungsinya untuk jaganya para prajurit sambil tidur di sini. Oke. Kalau di sini Mas dan Mbak, kita berada di daerah yang namanya Gedong Sekawan, karena ada gedung yang jumlahnya 4. Ini fungsinya dahulu untuk meletakkan gamelan. Supaya apa? Supaya suaranya menggema, karena dulu belum ada sound system. Oke. Karena ini pintu keluar. Jadi sebelum Sultan keluar meninggalkan Taman Sari akan disuguhin tarian di sini, lalu iringannya dari gedong di sini, dari gamelan yang ada di sini. Oke. Nah, mungkin ada yang belum pernah melihat ini buah kepel, Mas. Ada yang pernah melihat? Kepel ini buah apa? Pohon kepel, buah kepel. Buahnya seperti ini, Mas. Kepel. Ini. Ini, Mas. Walaupun masih kecil. Nah, Bukan. beda, Mas. Ini. Coklat. Nah. Ini bisa dimakan? Nah, ini saya jelaskan kenapa dinamakan buah kepel, karena nanti besarnya sekepel, Mas. Kepel. Terus kalau sudah sekepel gini berarti sudah matang. Itu kalau dibuka pun rumah-rumah. Oke, kita masuk monggo. Ini tempat pemandian keluarga sultannya. Tempat monggo. Kita cari tempat yang agak utara, Mas, yang agak kosong. Yuk kita ke utara dulu, Mas, yang agak kosong, Mas, supaya tidak terlalu berkerumun. Di sini ada dulu, nanti saya ceritakan dulu semuanya biar berkumpul dulu, Mas. Nanti untuk angle foto di sini, Mas, ya, ini kalau mau angle. Nah, seperti mbaknya itu ngambilnya dari pintu ini, jadi semuanya kena. Nah, nanti saya bantu, Mas. Saya jelaskan dulu semuanya. Karena saya kerja sini ada yang mantau, nanti kalau nggak cerita ada pemantau saya ya. Dikiranya cuma ngajak jalan terus aja. Sultan berdiri di tangga yang pola di selatan itu, di tangga seperti ini. Dari tangga ini Sultan melemparkan bunga kantil kepada istri yang dipilih. Nah, yang terkena lemparan bunga itu akan menemani beliau untuk mandi bersama di belakang. Makanya nun sewu sampai sekarang pengantin Jawa, terutama Jawa ya, itu kalau sudah jadi pengantin biasanya nanti yang laki-laki ini akan melemparkan bunga kantil kepada calon istrinya. Nah, kantil itu sendiri itu artinya katut. Sauna. Jadi misalnya Sultan nanti setelah selesai mandi, cara mengeringkan airnya nanti berbaring di sini.
Teras bawah ini untuk api yang sudah dimatikan, asapnya kan untuk mengeringkan air. Lalu dicampuri diparati satu bunga-bunga pewangian. Jadi maksudnya supaya kering dari air dan berbau harum. Ya. Lalu kalau yang di sana ruang ganti untuk istri yang terpilih.